Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan kerjaan kami mengenai dinamika Islam kontemporer. Ada 4 subbab yang akan kami bahas satu persatu. Bab yang pertama yaitu postmodernisasi dan neomodernis Islam. Bab yang kedua, Islam liberal. Bab yang ketiga, Islam kultural dan Islam struktural. Dan bab yang keempat, post-tradisionalisme Islam. Subbab 1 yaitu postmodernisasi dan neomodernis Islam. Yang pertama, postmodernisasi. Postmodernisme lahir sebagai usaha memahami kondisi dan fenomena sosial. Pada dasarnya, postmodernisme dianggap sebagai salah satu istilah yang cukup dikenal pada abad ke-20. Dalam sejarahnya, istilah tersebut sebagai lanjutan dari arti modernisasi tepatnya pada tahun 1930 dengan salah satu tokoh terkenalnya ialah Federico de Onís. Dalam perspektif Islam, postmodernisme menentang penyatuan pemikiran dalam semua wacana, termasuk dalam bidang pemikiran keagamaan. Postmodernisme menempatkan manusia pada teori relativitas, baik secara individu maupun secara kelompok. Dapat dikatakan pengertian postmodernisme adalah serangkaian paradigma mengenai kritik terhadap karakteristik masyarakat modern dan terhadap kegagalan yang dilakukan dalam semua janji-janjinya. Yang kedua, neomodernis. Apa sih neomodernis itu? Neomodernisme disebut gerakan pencerahan karena idealisme ini sangat terobsesi untuk mengkritik modernitas. Bagi kaum neomodern, kebalikan dari apa yang diyakini kaum modernis sedang terjadi, yaitu orang tidak lagi menjadi subjek sains atau aktor. Subbab yang kedua adalah Islam liberal. Islam liberal terdiri dari kata Islam dan liberal. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang akan membimbing seluruh kehidupan manusia hingga akhir dunia. Liberal adalah sebuah idealisme, pandangan filosofis, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kesetaraan adalah nilai-nilai politik yang paling penting. Liberalisme juga merupakan paham yang menuntut kebebasan individu dalam segala bidang, termasuk ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, budaya, agama, dan kebebasan sipil. Islam liberal mengacu pada pemahaman Islam yang selaras dengan konsep kebebasan individu untuk memajukan pembangunan sosial. Ciri dari Islam liberal dapat dilihat dari cara penafsiran tertentu atas Islam dengan beberapa landasan, yaitu yang pertama, membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam. Yang kedua, mengutamakan semangat etika religius, bukan makna literal teks. Yang ketiga, mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka, dan plural. Yang keempat, memihak pada yang minoritas dan tertindas. Yang kelima, meyakini kebebasan beragama. Dan yang terakhir, yang keenam, memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik. Selanjutnya, pengertian Islam kultural dan struktural. Untuk pengertiannya, Islam kultural adalah Islam yang memiliki orientasi kepada pengembangan aspek sosiokultural dari kehidupan Islami melalui jalur non-politik seperti dakwah Islam secara damai atau melalui pengembangan pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Istilah ini juga menyentuh tatanan hukum Islam, artinya
masuk dalam konteks hukum Islam, meskipun hal itu tidak jauh berbeda dengan esensinya. Untuk selanjutnya, pengertian dari Islam struktural. Islam struktural itu adalah metode dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Aktivitas struktural dakwah Islam menggunakan dan lebih sering menggunakan struktur sosial, ekonomi, dan politik untuk menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara atau setidaknya menggunakan aparatur negara untuk mencapai tujuannya. Lalu masuk ke dunia politik. Tujuan mereka terjun ke dunia politik adalah karena lemahnya kontrol hukum dari para pendukung politik Islam. Dengan berpartisipasi dalam sistem politik diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap agama Islam itu sendiri. Selanjutnya ialah post-tradisionalisme Islam. Post-tradisionalisme Islam ialah sebuah konstruksi intelektualisme yang berpijak dari dinamika budaya lokal, bukan tekanan dari luar, dan berinteraksi secara terbuka, bukan hanya dengan berbagai jenis kelompok masyarakat yang tidak hanya berasal dari kultur tradisionalis. Post-tradisionalisme Islam diakui sebagai tradisi pemikiran Islam khas Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam konteks ini, post-tradisionalisme merupakan konstruksi kecerdasan yang berbasis dan dari budaya lokal Indonesia, bukan tekanan eksternal atau dari proyek asing yang secara terbuka berinteraksi dengan berbagai jenis elemen masyarakat, atau bisa dikatakan demikian. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan atau kurangnya tutur kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.